saya sebagai moderator dari Feli yang ingin mempresentasikan proposal penelitiannya yang berjudul pengaruh pemberian tepung maggot Hermetia illucens dalam ransum terhadap pertambahan bobot badan kambing peranakan etawa atau PE. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul pengaruh penambahan tepung maggot dalam ransum terhadap pertambahan bobot badan kambing peranakan etawa atau PE. Latar belakang: peningkatan produktivitas ternak, khususnya pada kambing peranakan etawa, sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan. Salah satu indikator utama produktivitas adalah pertambahan bobot badan yang optimal dalam sistem pemeliharaan intensif. Ransum dengan kandungan protein yang cukup dan mudah dicerna menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan yang baik. Di sini juga ada pengertian tepung maggot. Tepung maggot merupakan salah satu sumber protein hewani alternatif yang mulai banyak dikaji dalam bidang nutrisi ternak karena kandungan protein yang tinggi hingga 40-60% serta asam amino esensial yang lengkap. Selain itu, maggot juga mengandung keunggulan dalam efisiensi produksi karena dapat dibudidayakan dari limbah organik sehingga berpotensi menjadi solusi pakan yang ekonomis dan menjaga lingkungan. Terus di sini juga ada rumusan masalah dari proposal yang akan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu apakah pemberian tepung maggot dalam ransum berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan kambing peranakan etawa yang akan kita teliti. Terus di sini juga ada tujuan dari penelitian yang akan saya lakukan, yaitu untuk mempengaruhi pemberian tepung maggot dalam ransum ternak terhadap pertambahan bobot badan kambing peranakan etawa. Di sini ada beberapa manfaat yang dapat kita hasilkan nanti jika penelitiannya dilakukan dengan berhasil, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat bagi peternak untuk menambahkan tepung maggot dalam ransum terhadap pertambahan bobot badan kambing peranakan etawa. Terus ada juga mendukung inovasi formulasi pakan bagi peternak kambing. Di sini ada pengertian kambing peranakan etawa, yaitu kambing peranakan etawa adalah hasil persilangan antara kambing etawa dari India yaitu ras Jamnapari dengan kambing lokal Indonesia. Kambing ini dikenal sebagai tipe Dewi Guna, yaitu mampu menghasilkan daging dan susu dalam jumlah yang cukup baik. Kambing etawa merupakan jenis kambing perah yang berasal dari India. Sebutan lain dari kambing peranakan etawa itu adalah kambing Jamnapari. Kambing peranakan etawa ini merupakan kambing populasi yang tersebar luas di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia dan daerah lainnya. Di dalam maggot kita bisa melihat ada beberapa kandungan gizi tinggi dan asam amino yang mirip dengan tepung ikan. Jadi tepung maggot ini bisa kita jadikan pengganti bagi tepung ikan. Kelebihan dari tepung maggot yaitu kandungan asam lemak linoleat lebih tinggi daripada tepung ikan. Tepung maggot memiliki kandungan protein kasar yaitu 40-50
dan kandungan lipid kasar dari tepung maggot yaitu 15-49%. Protein tergantung dengan pakan yang diberikan pada pemeliharaan ternak yang akan dilakukan. Ini juga ada pengertian ransum. Ransum merupakan pakan yang terdiri dari satu atau lebih bahan pakan yang diberikan kepada ternak sekali atau beberapa kali selama 24 jam untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, termasuk sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penyusunan ransum perlu memperhitungkan efisiensi biologis dan ekonomisnya. Baik, selanjutnya kita juga di sini harus memperhatikan kebutuhan gizi pada kambing peranakan etawa yang akan kita teliti, seperti kebutuhan bahan kering, kebutuhan serat kasarnya, sumber energi, protein, mineral, dan vitamin. Di sini ada bahan dan metode yang akan kita lakukan, yaitu lokasi penelitian dan waktu yang akan dilakukan di kandang peternakan kambing Mahesa Farm di daerah Curug, Desa Kampung Melayu, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong. Bahan penelitian yang harus kita siapkan yaitu menggunakan 12 ekor kambing pejantan peranakan etawa dengan umur kambing 5-6 bulan dan bobot badan awal seragam 15-17 kilo. Terus juga tepung maggot, ransum dasar yang juga harus kita siapkan seperti rumput segar dan konsentrat standar. Metode penelitian yang akan kita lakukan yaitu metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode lengkap dengan 5 perlakuan 4 ulang. Perlakuan yang akan kita lakukan pada penelitian ini P0 yaitu kita tidak menambahkan tepung maggot sama sekali. P1 itu kita menambahkan tepung maggot sebanyak 3%. P2 kita menambahkan tepung maggot sebanyak 6%. Di P3 kita menambahkan tepung maggot sebanyak 99%. Dan selanjutnya di P4 kita menambahkan tepung maggot sebanyak 12%. Juga parameter yang akan kita perhatikan yaitu di bobot badan awal kambing peranakan etawa, pertambahan bobot badan, terus juga pada konsumsi pakan kambing peranakan etawa. Terus metode analisis data yang akan kita lakukan yaitu menggunakan ANOVA. Jika terdapat perbedaan nyata, maka dilanjutkan dengan uji beda sesuai dengan keragaman hasil penelitian yang kita dapatkan. Dan ada beberapa alat penelitian yang harus kita siapkan yaitu timbangan ternak besar, timbangan analitik atau dapur, tempat pakan dan tempat minumnya, kandang kambing, dan ember wadah campuran pakan yang akan kita buat. Terus juga ada alat tulis dan juga kamera HP untuk dokumentasi. Jadwal penelitian yang kita akan lakukan dari minggu pertama sampai minggu kapan, yaitu minggu pertama kita akan melakukan persiapan atau survei ke tempat peternakan yang akan kita teliti, dan di situ juga kita akan meminta izin kepada peternaknya atau pemilik peternak tersebut. Minggu kedua kita akan melakukan adaptasi kepada ternak yang akan kita teliti. Minggu ketiga sampai minggu ke-8 itu kita mulai melakukan perlakuan dan pengamatan. Kita akan mulai melakukan penelitian, dan di minggu terakhir, di minggu ke-8 itu kita akan melakukan analisis data penelitian yang telah kita hasilkan. Baik, mungkin itu saja materi proposal yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun.
Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi hasil presentasi proposal penelitian dari saudari Feli. Saya selaku moderator minta maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.